Selamat sore, terima kasih. Aku kemarin baru merilis lagu Sepi sebagai single ketiga setelah perjalanan menuju ke Story of My Life. Karena memang Terika itu sudah lama banget ingin bikin Story of My Life. Story of My Life adalah cerita perjalanan aku sebagai penulis lagu, karena selama ini aku tuh merasa bahwa penulis lagu tuh kurang bisa dikenali oleh para pencipta seni. Kadang-kadang mereka tahu lagunya, tahu penyanyinya, tetapi penulis lagunya nggak tahu. Nah, di balik sebuah lagu yang indah yang dibawakan oleh para penyanyi-penyanyi yang keren itu, kan sebetulnya ada cerita-ceritanya. Nah, cerita-cerita ini yang kadang tidak dikupas sehingga lagu itu jadi terkaburkan, apalagi kalau video klipnya nggak sesuai dengan cerita lagunya, sehingga nama penulis lagu ini atau cerita dari sebuah lagu tuh makin tenggelam. Nah, untuk pertama kali dari Story of My Life, saya itu ngeluarin 2022 itu Hayalan. Kenapa Hayalan? Karena pertama kali saya menulis SMA. SMA itu saya tahun 86, 87, 88 itu lulusan saya. Nah, disitulah saya mulai menulis lagu. Tahun 80-an lagu Hayalan itu lagu cinta pertama aku, karena aku baru merasakan sebagai anak SMA yaitu cinta dan menghayal punya cinta yang indah. Jadi sebetulnya lagu Hayalan itu duluan diciptakan sebelum Dahulu gitu. Tapi lagu Hayalan itu keluar kedua di industri. Nah, lagu Dahulu itu aku ciptakan juga SMA. Pada saat si cinta yang tadinya menghayal jadi itu dan akhirnya kandas gitu. Nah, untuk perjalanan Story of My Life, karena aku memang pengen semua bisa menghargai penulis lagu, jadi aku ceritakan itu betul-betul seperti apa yang terjadi, bahwa saya ini penikmat musik dan saya selalu pengen tahu tentang penulis lagu. Itu ada di Hayalan. Kemudian di Dahulu aku sampai harus syuting ke Bandung di SMA yang memang aku sekolah di sana, SMA 2, duduk di pohon di mana memang aku sering menulis puisi cinta di pohon itu. Dan kemudian kelas saya juga masih sama, Bio 3, itu kita diizinkan naik ke kelasnya, dan semua nama-nama yang ada di video klip itu juga betul adanya, bahwa saya pernah punya pacar namanya Ricky gitu kan, kemudian ada sahabat saya namanya Wulan, Noy, Usi, itu ada semua di video klipnya. Jadi saya ingin memberikan penjelasan ke semua bahwa semua lagu itu pasti ada latar belakang dan kisahnya. Nah, kenapa akhirnya menuju ke Sepi? Itu alasannya banyak. Satu, memang itu adalah lagu di masa saya memang kuliah. Waktu itu perjalanannya saya harus menghadapkan dalam dua pilihan. Pas kuliah itu ya, jadi pilihannya adalah saya menikah setelah saya lulus, atau saya menjadi public figure, atau saya berjuang bersama The Groove untuk masuk ke industri musik. Nah, waktu itu saya menimbang kalau saya punya mimpi dari kecil sampai SMA itu jadi penyanyi penulis lagu, sampai di video klip Dahulu tuh aku pergi ke Jakarta beberapa kali dan ditolak oleh label-label karena aku pengen bawain lagu Dahulu Hayalan, bukan bawain lagu orang lain. Saya begitu kekeh gitu kan. Masa setelah saya dapat di titiknya, aku harus melepaskan cita-cita saya sebagai seniman. Jadi akhirnya saya memilih untuk tetap bersama The Groove dan tetap menjadi penulis lagu, tapi akhirnya saya tidak jadi menikah. Nah, itulah kesepiannya seorang Rika yang merasa bahwa jujur itu susah ya. Saat saya pengen jujur dengan apa mimpi saya harus kehilangan sesuatu yang kita udah pacaran untuk lama ya, hampir 9 tahun gitu kan. Kandas begitu saja. Jadi lagu Sepi itu terjadi karena memang saya merasa kesepian. Nah, itu berasa sangat bersambung dengan kondisi aku sekarang, yang saya memang sudah 26 tahun berjuang bersama teman-teman menciptakan suatu musik yang menjadi ikon di Indonesia. Orang bilang band The Groove itu kan acid jazznya Indonesia. Kemudian saya juga kekeh untuk punya attitude yang nge-groove banget setiap kita penampilan dan segala macam. Tapi akhirnya sekarang harus kandas, aku harus solo, dan aku tidak bisa menutup mata ya. Biasanya saya punya ngeband, ada sahabat, tiba-tiba pergi semua, itu jadi kayak sepi lah. Tetapi pas banget juga dengan tahun 2023 yang akan kita tinggalkan ya, menuju 2024 mudah-mudahan. Makanya saya tulis Sepi ini harus kita akhiri. Kita harus menyongsong masa yang lebih bahagia.
di tahun 2024 dengan doa-doa yang lebih baik, teman-teman yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik. Jadi aku bilang sama Mas Angga, kayaknya lebih tepat aku keluarkan Sepi sekarang sebagai single ketiga untuk Story of My Life, supaya ini jadi satu cerita yang memang sesuai ya. Saya bikin SMA 2, kuliahnya 1, habis gitu nanti lagu selanjutnya memang saya ciptakan kan after saya menjadi public figure atau menjadi punya nama Rika Ruslan lah di industri. Jadi saya betul-betul menyusun Story of My Life itu sesuai dengan tahun dan rasa saat saya nulis. Jadi itulah Rika itu orangnya bisa bohong. Rika itu apa adanya, kalau ngomong apa adanya juga, nggak pernah bisa ditutup-tutupin, nggak pernah bisa disuruh-suruh juga. Kalau lagi nggak mau ngomong, kalau lagi pengen cerita sesuatu yang memang harus ceritakan, dia ceritakan. Jadi Sepi ini memang akhirnya saya putuskan karena banyak faktor. Satu, memang sesuai dengan tahun penulisannya. Kedua, memang saya ingin mengakhiri masa kesepian ini dengan sesuatu yang lebih bahagia, menjadi doa saya di 2024. Dan memang kita harus selalu optimis dengan perjuangan-perjuangan yang sedang kami lakukan bersama beberapa penulis di Indonesia, penulis lagu. Jadi sebetulnya saya itu menulis kan biasanya memang ada rangkanya ya, ada tahun segini, tahun sini. Nah selanjutnya kan memang si lagu itu berurutan setelah saya sukses bersama Dahulu. Hampir semua orang minta lagu cepat ke Rika Ruslan. Jadi ada lagu Okasi, Arti Mencinta, Afi, kemudian Izinkan Aku Menyayangimu, Iwan Fals, kemudian Coba Untuk Setia, Memikade. Nah itu adalah Story of My Life, kisah yang akan saya teruskan. Nah itu akan saya keluarkan satu persatu. Tapi memang kayaknya 1, 2, 3 ini harus yang memang saya pernah hitskan bersama The Groove ya, karena tanpa band itu, tanpa kami mendirikan The Groove, tanpa saya ketemu Yuke yang ada di Dewa sekarang, basis Dewa, The Groove itu tidak akan pernah ada. Jadi The Groove itu ada karena seorang basis yang namanya Yuke yang mengajak saya, Yuke yang pamit ke orang tua saya, Yuke yang pamit ke kakak-kakak saya. Waktu itu tidak hanya Yuke ya, ada Dian, ada Arman, segala macam sebelum formasi yang sekarang. Mereka adalah orang-orang yang membawa saya ke industri, jadi saya ingin menceritakan ini semua. Makanya kemarin waktu launching Sepi, saya telepon juga Yuke, saya bilang, aku keluarin Sepi, karena cerita Sepi dulu di The Groove itu aku bertengkar berat sama Yuke gara-gara ngaransemen lagu itu. Jadi Yuke tuh sebel banget kalau aku ada sentuhan Latin, sementara aku tuh suka banget sama Latin. Jadi dia tuh bete kalau harus bawain line Latin di bassnya, running Latin tuh dia kesel banget. Jadi kita sempat bertengkar, saya masih ingat waktu itu di Taman Ria, hanya untuk saya ingin memasukkan Latin percussion atau bunyian Latin di lagu Sepi. Karena buat saya Dahulu dengan Highland tuh disco gitu kan, semuanya beatnya nge-groove banget. Jadi ini belum ada yang Latinnya, sementara basic kita itu dan pemain drum aku tuh Deta itu juara untuk Latin tuh, dia keren banget karena dia memang masih keluarganya Eva Surya gitu. Jadi saya pengen memberikan sentuhan yang memang semua anak-anak tuh nonjol. Kan yang Dahulu Rejos nonjol banget, terus kemudian ada Yuke basisnya solo di Dahulu. Nah aku tuh maunya di Sepi tuh Deta keluar sebagai pemain Latin. Dia ngambek sama aku sampai balikin badan, wah kita bertengkar di atas panggung. Jadi dia bilang, lu memang Rik ya, perempuan yang selalu kepengen dan punya tujuan dan punya alasan. Gue doain. Jadi abis kita launching di tempatnya Mas Dani, Yuke sorenya datang dan ya kita berpelukan. Ya menurut aku sejarah itu nggak pernah bisa dihapus Mas. Indonesia mencatat, wartawan mencatat, industri penulisan juga mencatat bahwa The Groove itu sebetulnya ada 9 orang, termasuk Yuke, Rika, Ali, dan sisanya sekarang yang ada 6. Jadi ya saya tidak akan pernah bisa lepas dari cerita ini, dan saya selalu bersuka cita kalau menceritakan masa lalu kita mendirikan band ini, gontok-gontokan satu mobil, macet-macet di jalan, sempat tabrakan di kereta api. Itu memori yang tidak pernah bisa kita lupakan. Tidur di hotel cuma empet-empetan, tapi I'm so happy karena mereka keluarga saya gitu. Nah, kalau sekarang kita berpisah, ya ini adalah satu cara mungkin Tuhan memberikan penugasan lain kepada saya untuk saya berjuang sebagai penulis lagu. Mungkin juga menjadi satu proses pembelajaran untuk band-band baru yang baru berdiri, bahwa memang semua itu harus ada obrolan yang
apa yang namanya profesional ya, supaya kedepannya kalau ada orang lain masuk ke dalam tim band yang kita dirikan tapi orang ini juga tidak pernah ikut mendirikan band tersebut, pasti vibe-nya nanti jadi berbeda. Jadi menurut aku apa yang terjadi ini adalah buah pelajaran buat semua orang di ke depan. Tapi memang 1, 2, 3 ini memang semua lagu yang pernah ada di The Groove, karena mau tidak mau memang saya hampir 75% ciptain lagu untuk The Groove. Jadi di ujung saya mau mengerjakan sepi itu, Tuhan itu kasih clue terus, Mas. Saya tuh nggak tahu yang Tuhan tuh sayang banget loh sama saya. Jadi waktu itu seharusnya yang bikin sutradara yang bikin videonya itu bukan Mas Aryas. Tiba-tiba anaknya sakit. Tadinya saya mau bikin itu di Bandung video klipnya, karena memang kan perpustakaan dan segala macamnya, dan anak yang nge-shootnya juga di Bandung gitu kan. Saya bilang saya mau bawa murid-murid aku sekalian liburan, dan jadi si Rika mudanya itu akan digantiin oleh Aurel dan Nadila dari JKT48 dulunya, tapi di Bandung semuanya. Jadi masih ngobrol, tiba-tiba anaknya sakit, terus tiba-tiba saya lagi pergi ke satu tempat namanya Jakpro ya, di situ ada Geraha Bakti Budaya gedung, terus Mas Angga bilang itu ada perpustakaannya bagus. Wah, jadi berkembang kemana-mana. Saya pulang, saya bingung, aduh ini sutradaranya sakit juga, gimana gue mau bawa ke Jakarta, nanti anaknya lagi di rumah sakit. Kita lagi meeting di kantor Aksi. Tahu kan Aksi? Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Nah akhirnya kita duduk-dudukan, aku melihat ke Ari Bias dan aku bilang, lu kan punya PH ya Ri? Iyalah gitu, mau bantuin gue nggak? Tempat nih udah dikasih gue izin, gedung yang gue kepengen, perpustakaan ada, jadi gue nggak usah ke Bandung. Kalau ke Bandung kan aku harus nyari lagi Mas, tapi gue nggak punya sutradaranya. Yaudah kita yang ngerjain. Nah duduklah di situ semua teman-teman Aksi, dan aku akhirnya bilang ke semua, kalian mau nggak nemenin gue di video supaya cerita aku tentang bahwa aku akan mengakhiri kesepian ini dengan kebahagiaan di tahun depan, bahwa hidup itu harus siap dengan ada yang datang, ada yang pergi dan datang lagi. Itu jadi nyata di video ini bahwa saya dulu, jadi aku bikin konsep itu Rika dalam satu gedung, karena memang sudah 26 tahun saya ada di industri musik. Tiba-tiba 2 tahun kemarin saya menghilang, saya nggak bikin apa-apa karena aku lagi mempelajari tentang hak cipta. Kemudian saya rindu balik lagi ke panggung, saya rindu dengan lampu yang menyorot kita, dan saya rindu pada audiens. Jadi ceritakan, aku merinding nih ceritanya, karena aku nulisnya juga sembari merinding-merinding gitu. Aku lagi membayangkan saya di dalam satu gedung, terus saya ketemu lagi teman-teman yang bakal menjadi teman saya kembali di atas panggung, siapa aja ya, karena kan kayak saya sudah tidak di The Groove lagi. Kemudian saya juga lagi flashback, ingat bahwa lagu itu ceritanya dulu adalah si Rika ini memang kalau lagi sedih itu selalu pergi ke perpustakaan. Karena zaman dulu kan belum ada sosmed, belum ada Google ya. Jadi kita kalau nyari buku, referensi itu harus ke perpustakaan. Jadi aku biasanya ke perpustakaan atau nonton film. Jadi aku ceritain si Rika muda ini bertemulah dengan seseorang yang menemani saat si Rika ini putus sama si Riki. Gitu ya. Kuliah kan aku punya pacar baru karena jadi aku combine, dan alhamdulillah itu tempat berdekatan. Jadi antara gedung Geraha Bakti Budaya dengan si perpustakaan Jakarta itu seberangan. Jadi kita bisa lari-lari. Memang ini kayaknya udah diatur sama Tuhan, saya harus mewujudkan cerita selanjutnya setelah dahulu ini. Nah akhirnya aku cek Mas Mario, komposer yang nyiptain lagu Terima Kasih Cinta Untuk Segalanya. Kemudian Mas Bambi Romeo yang Bambi Nur yang nyiptain lagu Dia Afgan. Terus ada Taufik ya, Syafiq itu yang nyiptain lagu untuk banyak lah ya penyanyi di situ ya, kita kumpulkan. Dan yang terakhir adalah ketua umum Aksi, Mas Piyu tanggal segini bisa nggak? Gue dari bandara deh ke lu. Itu aku haru banget Mas, segitu cinta teman-teman di Aksi terhadap aku, terhadap kakaknya, dan mereka mengiyakan. Echa Sumantri juga begitu saya tanya langsung bilang kosong di tanggal seperti itu. Kemudian aku ketemu sama basis muda namanya Tata, umurnya 14 tahun, dan aku memang lagi menyimak dia, itu keren banget mainnya. Dia juga oke. Kemudian Dava murid saya dari Jember bisa. Terus suara kita anak-anak yang aku didik juga untuk jadi penerus saya ke depan bisa.
Jadi kayaknya lengkap, tanpa saya harus ke Bandung, nggak harus telepon Unpad untuk minjem perpustakaannya. Aku sudah dapetin semua dan alhamdulillah, jadi aku seneng banget yang saya pengenkan ceritanya jadi terpenuhi. Bahwa setelah saya nyanyi sendiri, saya naik ke panggung juga saya masih sendirian dengan baju hitam, kan simbolnya ya, putih harapan, baju hitam adalah kesedihan gitu kan. Kemudian saya ketemu sama Mario, kemudian layarnya terbuka, di belakangnya semua teman-teman aksi ada, termasuk Kesha Sumantri, Syafiq, ada Mas Piyu, kemudian ada Membi Nur. Kapan lagi coba saya nyuruh Mas Piyu untuk naik ke panggung hanya untuk video klip, tapi tandanya mereka hanya mau bilang bahwa manusia itu tidak mungkin sendirian, pasti ada teman-teman yang selalu menemani. Terima kasih juga untuk Ari Dias yang sudah bikin videonya sangat begitu bagus. Mas Angga juga partner saya di Halaman Musik yang selalu mengiyahkan maunya saya, walaupun kadang-kadang suka bete dia sama aku karena aku banyak kepengen, tapi akhirnya saya bisa mempersembahkan Sepi ini dalam waktu cuma persiapan 1 minggu. Jadi tukang jahit ngerjain baju 2 hari karena bajunya itu dimiripkan dengan baju Sepi. Coba lihat deh, rambut aku juga di wave gitu, sama di Sepi, cuman waktu Sepi dibikin gelung, ini enggak digerai. Kemudian bajunya juga ada drapernya, itu mirip sama Sepi aja. Terus ada gerakan-gerakan yang memang waktu di video klip Sepi dulu tahun 2021 tuh aku ciptain, aku sama Yuko bikin 80-an gerakan gitu. Terus aku ajarin ke anak-anak itu di gedung, pada bisa. Jadi sebetulnya saya ingin ngasih tahu bahwa perjalanan hidup manusia itu memang nggak bisa kita potong ya. Kita nggak bisa melupakan bahwa aku pernah berjuang. Jadi sempurna banget deh menurut aku, ini video klipnya sempurna banget. Tetapi awal kan tadi aku bilang aku ingin story of my life itu cerita tentang penulis lagu. Jadi nanti misalnya saya mengangkat lagu Bawalah Daku atau Cobalah Untuk Setia atau Izinkan, itu akan saya bikin ceritanya seperti pada saat saya memang menulisnya karena apa gitu. Misalnya Izinkan itu tentang papiku, aku akan keluarkan cerita tentang Sirika dengan papinya. Jadi biar orang gini, oh ternyata menulis lagu tuh nggak bisa dianggap sepele ya. Dia bisa nggak nulis lagu mas, dia bisa juga menolak menulis lagu kalau dia nggak suka dengan situasi atau dengan siapapun yang diajak kerjasama. Kadang-kadang menulis lagu tuh pride-nya tinggi loh, kadang-kadang dia baik juga, bisa memberikan lagunya free, malah menyuruh kamu boleh lagu gua ya, karena suka banget sama si penyanyinya. Tapi pencipta lagu juga bisa sangat marah, galak, dan melarang kalau dia udah hak moralnya atau marahnya udah nggak bisa dihitung. Nah itu yang aku pengen ceritakan di video klipnya, bahwa jangan takut terhadap kesepian, jangan takut dengan sesuatu yang ditinggalkan, karena Tuhan akan menggantikan teman-teman yang baru, adik-adik yang baru, sahabat yang baru dalam hidup kita. Keren. Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia adalah asosiasi pertama untuk pencipta lagu berkumpul betul-betul memperjuangkan dan berdiskusi tentang hak cipta. Gitu. Namanya hak cipta berarti hak pencipta. Kenapa akhirnya kita berkumpul? Karena seperti tadi saya bilang, Story of My Life ini jadi lengkap setelah aksi ini ada. Karena ternyata setelah kita melalui proses banyak persoalan yang terjadi, lewat kisah saya mungkin, lewat kisahnya Mas Dhani, lewat kisahnya Badai, dan yang lain, sekarang ada Jamrut juga ya, Kotak segala macem. Di sini terlihat bahwa ternyata ada persoalan di para penulis lagu yang memang belum terungkap. Mungkin ini jalannya Tuhan tanpa sengaja, mungkin disengaja sama Tuhan ya. Kalau saya bilang Tuhan itu suka jahil, saya baru menyadari loh sekarang saya sendiri, saya nggak punya anak. Nah ternyata saya punya murid banyak. Kalau saya punya anak mungkin saya nggak punya waktu untuk anak orang lain. Saya sendiri, saya nggak ada pasangan. Oh ini juga jalan Tuhan. Saya bisa kemana-mana tanpa ada yang larang pergi-pergi gitu. Nah persoalan saya dengan The Groove juga mungkin ini adalah jalan Tuhan agar saya juga mulai membaca tentang undang-undang hak cipta di Indonesia. Kewajibannya apa, haknya apa, dan apa yang bisa kita dapatkan. Profit apa secara hak ekonomi yang didapatkan oleh pencipta lagu seharusnya. Karena selama 26 tahun itu saya buta mas. Saya dikasih apa aja iya aja. Lagu saya dibawain up siapa juga iya aja.
Dan saya nggak pernah peduli dengan kehidupan orang lain. Karena mungkin saya kan dua, saya nyanyi juga dan saya nulis lagu. Jadi nggak berasa tentang hal ekonomi ini. Dan saya juga nggak berasa kalau lagu saya dibawakan nggak ada izin. Nah, begitu ada kasus yang terjadi pada saya mulai menelaah. Wow, ternyata terjadi ketimpangan yang luar biasa terhadap kehidupan penulis lagu yang memang belum mendapatkan hak sepenuhnya dari apa yang seharusnya dia dapatkan. Nah, jadi bersama aksi, di situ ada Mas Pius sebagai ketua umum, ada saya sebagai wakil ketua, terus Mas Ahmad Dhani sebagai Dewan Pembina bersama Minola Sebayang karena dia lawyer ya, jadi kita jadikan wakil pembina. Kemudian ada Badai sebagai sekjen, Mas Angga sebagai sekjen, Mario Denicak malah keanggotaan, Mas Bembi untuk bagian pengembangan kayak IT dan segala macam. Kita mulai mencari tahu tentang apa sih seharusnya yang didapatkan oleh penulis lagu selayaknya. Begitu kita berkumpul, bermasukkanlah banyak-banyak penulis lagu dan akhirnya kita mulai buka-bukaan tentang berapa rupiah royalti yang didapatkan. Ternyata rugi banget ya kalau misalnya satu event itu tidak ada izin karena tidak terdetek pendapatan kita. Jadi penyelenggara bisa bawain nggak izin juga, dan ternyata di undang-undangnya ada Mas, tertera dengan jelas izin bayar segera. Kalau saya mama ya, kalau mama tuh simple, berapa harga bawang dan gimana cara dapetin bawang itu harus kebeli gitu kan, karena di rumah harus masak gitu kan. Jadi izin bayar segera. Nah, ini saya teliti. Ternyata dalam 1 tahun saya teliti, izin penggunaan lagu saya tidak ada. Saya datang ke LMK dan ke LMKN, saya pertanyakan. Mereka jawab ya, harusnya mereka memang izin dan bayar. Terus saya bilang, kalau nggak izin dan bayar berarti mereka melakukan pelanggaran dong. Iya sih, nah ini yang harus kita sosialisasikan. Sementara saya sudah ikut di LMK itu dari mulai KCI. Jadi dari awal LMK Indonesia ada tuh saya sudah ikut. Jadi dari tahun itu sampai sekarang 2023 berarti persoalan royalty system ini belum benar. Tetapi yang inti ada 2 Mas yang lagi kita perjuangkan. Satu adalah hak moral dan satu hak ekonomi. Kenapa saya bilang hak moral ini harus ditegakkan? Sebetulnya kalau manusia itu baik-baik, Tuhan anggap tidak akan menciptakan punishment. Ada hak waris, ya nggak sih? Segala macam itu karena manusia suka lalai, suka suka pengen aja gitu, nggak haknya diambil gitu ya. Nah, hak moral ini dipakai untuk menjaga hak ekonomi menurut saya. Karena kalau akhirnya ada punishment, kalau kamu tidak membayar berarti kamu akan ada denda dan penjara, itu ada juga di undang-undangnya, berarti kan semua orang akan takut ya. Ya, iya nggak sih? Tapi kalau kita abaikan yang soal hak moral ini, orang akan pakai lagu kita terserah, bayarnya enggak. Nah, yang terjadi karena royalti kita itu dikumpulkan di satu lembaga dan itu akan diberikan setahun 3 kali, tapi untuk performing untuk live-nya itu 1 tahun sekali, saya mendapatkan laporan 150.000 1 tahun. Nah, pada saat pertanyaannya, jawabannya adalah seharusnya bayar. Bagaimana kalau tidak bayar? Paling terkecil deh, ada satu band yang memang pasti bawain lagu saya karena memang saya yang mendirikan band itu. Nah, ini nggak ada izinnya nih, gimana? Gitu. Tidak bisa menjawab. Nah, akhirnya semua jadi berkembang. Jadi akhirnya aksi akan menciptakan satu sistem atau bagaimanapun caranya ini penulis lagu harus sejahtera. Karena penulis lagu pun sebetulnya sama kayak yang lain, manusia juga perlu makan, perlu menghidupkan anak dan istri, perlu nyalain listrik, nyalain AC, nyalain kompor, nyalain gas. Jadi kalau tidak selaras ekonominya, mendingan lagunya nggak usah dibawain. Ya nggak sih? Kan misalnya acara nih Mas, acara ini panggung nyewa, genset nyewa, lampu nyewa, nah, alat musik nyewa, baju penyanyinya bikin dan nyewa, makeup artist di hire, soundman di hire, kru di hire, apalagi ya Mas ya, makanan dibayar juga, ya nggak sih? Pada acara selesai beres nggak semuanya? Beres dong. Kalau misalnya nggak dibayar atau nggak ada DP, nggak nyala dong.
minimal kalau sound system biasanya ya seminggu lah ya dilunasin ya. Kalau kru dan segala macam 4 hari lah setelah acara. Nah, penulis lagu 1 tahun sekali. Itu pun ternyata setelah kami teliti, saya itu 150.000 dapat laporan dari ibu-ibu Jumba, ditulis itu ya, ibu-ibu Jumba memakai lagu Okasi, dia membayar 150.000. Dari situlah kami merasa bahwa negara harus buka mata. Saya tidak peduli dengan orang-orang yang ngomong bahwa penulis lagu sekarang marah-marah, penulis lagu sekarang melanggar. Saya ngomong dengan beberapa penyanyi yang kebetulan teman-teman saya menceritakan kisahnya ini. Jadi mulailah ada orang yang penyanyi-penyanyi yang empati terhadap penulis lagu, karena penulis lagu juga itu ya, teman-temannya yang dulu kan kita minta-mintaan lagu kan, ditelepon. Jadi kalau mau pakai lagu kamu gimana caranya ya, sebelum sistem ini jelas, kok aku jadi nggak enak hati gara-gara Rika ngomong ya, gue pengen memberikan apa ya, tanda sayang lah buat si pencipta ini. Apakah menyalahi undang-undang? Tidak, Mas, menurut saya. Jadi kalau ada yang bilang itu menyalahi undang-undang, ayo ngobrol sama saya, ngobrol sama Aksi, kita bisa buktikan karena sistemnya belum berjalan. Jadi ada beberapa penyanyi seperti kemarin Mimi Kade sudah menelepon beberapa penulis lagu yang lagunya dipakai sama dia berdasarkan mendengar keluhan dari para penulis lagu. Kemudian kemarin Andi Rianto juga lagu saya Okasi dengan Hayalan dipakai. Jadi ada yang orang membuka dirinya berempati, ada yang memang orang nggak mau tahu. Nah, ini aku ceritain gamblang karena saya mama-mama. Mama-mama itu kalau udah ngomong apa adanya. Penulis lagu tidak baik-baik saja, negara sekarang lagi mengurusi dan saya memang akan terus keras bicara. Kalau ada orang yang ngomong penulis lagu rese, ya kita perlu makan. Anaknya perlu sekolah. Ini bagaimana solusi? Jangan menyalahkan terus tapi solusinya nggak ada. Jangan bicara, kok penulis lagu yang ini diam-diam aja, mungkin sudah makmur. Saya tidak bicara atas nama saya sendiri, insya Allah Mas, rumah saya sudah ada, mobil saya ada, pegawai ada, saya hidup alhamdulillah cukup-cukup saja. Tapi saya bicara untuk whole penulis lagu di seluruh Indonesia yang harus kita ciptakan bagaimana caranya supaya rata. Ibarat kata penyanyinya happy, penulis lagunya happy, IO-nya happy, IO-nya dapat duit kan, yang punya sound system juga happy, yang makeup artist happy, kru happy, semua harus happy. Jangan semua happy, tapi penulis lagunya nggak happy. Berarti kan hak asasi manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab itu nggak dijalani dong. Boro-boro untuk ngomongin tentang, kalau saya sih takut ya kalau tidak memberikan haknya kepada kepada yang seharusnya. Kemudian kalau hak moral, kenapa saya tegakkan bahwa tadi saya bilang penulis lagu ini, Mas minta lagu ke saya. Kalau saya suka sama Mas, suka sama suaranya, suka sama orangnya, kita pasti akan bantu. Tapi apalagi kalau orangnya baik, tapi begitu tidak baik, ya kita akhirnya jadi melarang. Karena apa? Hak ekonominya nggak ada, manusianya juga tidak baik. Ngapain gue mesti mengizinkan dia bawain lagu kita? Jadi di sini saya ingin bilang juga berbaik-baiklah dengan semua makhluk Tuhan ini, supaya kita juga jadi berkah hidupnya gitu. Ya, di Story of My Life nanti akan ada nyempil satu lagu di Cahaya Rembulan. Itu saya bikin waktu itu sempat gerhana di Indonesia yang nutup ya, masih inget kan? Nah, waktu itu saya bilang sama ibu saya, sebetulnya Story of My Life ini adalah hadiah untuk almarhum papiku dan mamaku, yang dua manusia yang melahirkan saya dan membuat saya kuat dan hebat seperti ini. Jadi saya masih ingat dulu papiku bilang, banyak yang menentang kamu menjadi seniman sehingga kamu sampai harus menikah juga telat sampai akhirnya jadi gagal ya. Tapi kamu harus yakin bahwa manusia itu diciptakan sama Tuhan, turun ke bumi itu ada tujuannya masing-masing. Kamu anak veteran, bapakmu pejuang, pasti kamu akan tahu kenapa Tuhan menitipkan karya indah ini di tangan kamu. Jadi begitu kemarin ada eksiden begini, saya rindu banget sama bapakku. Dan setiap hampir 2 tahun ini saya mengalami masa tidak menyenangkan. Dari 2005 sebetulnya, karena kan 2005 saya juga sudah diberhentikan di band itu ya. Ibuku tidak henti-hentinya selalu menguatkan saya bahwa kamu bisa Rika gitu. Jadi saya ada lagu judulnya Di Cahaya Rembulan,
itu saya di videonya saya ceritakan saya wanita yang melihat ke bulan dan saya merasa bahwa papiku dan mamiku selalu menghangatkan saya dengan cahaya rembulan. Dan setiap saya rindu, saya selalu keluar rumah untuk melihat bulan dan itu kayak apa ya, memasukkan energi ke saya. Dan cahaya sekarang saya satu lagi sudah di atas bersama Allah, satu lagi adalah ibuku yang setiap hari aku pergi, aku pamit dan setiap pulang aku lihat dia ada di rumah. Jadi goalsnya saya memang tahun depan vinyl ini harus keluar karena insya Allah mamaku dikasih umur masih panjang sehingga bisa menyaksikan bahwa putrinya paling kecil masih seperti dulu, orangnya jujur apa adanya, punya tujuan, kadang-kadang menyebalkan karena terlalu keras, tetapi untuk bisa seperti ini memang dibutuhkan kekerasan hati. Kalau kita ngikut-ngikut terus kepengen label, kepengen orang, saya tidak akan bisa bikin band acid sekeren The Groove, atau saya juga tidak bisa berjuang bersama aksi di Indonesia ini. Jadi nanti di vinilnya itu ada beberapa lagu tapi yang sudah pernah saya bawakan dan sudah di recycling, tapi yang terbarunya satu saja, di Cahaya Rembulan buat mama dan papa saya. Untuk Voi.id, saya Rika Ruslan ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, dan kesemangatan yang baru untuk hidup kita. Happy New Year!